Baiklah, kita lanjutkan untuk ke pencemaran tanah. Karena kita sudah memahami definisi, kemudian juga profil, struktur, bahan induknya. Sekarang kita menuju ke pencemaran tanah. Jadi kemampuan akhir yang dicapai, mahasiswa mampu memahami definisi pencemaran tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sumber pencemaran tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dampak yang timbul akibat dari pencemaran tanah, mampu menjelaskan pencegahan, penanganan, dan cara menanggulangi untuk pencemaran tanah itu sendiri. Jadi kalau untuk definisi pencemaran tanah itu di keadaan di mana ada bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Jadi pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri dan fasilitas komersial. Bisa karena ada penggunaan pestisida ataupun masuknya air ke permukaan tanah yang tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Bisa juga terjadi karena adanya kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, ataupun limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah yang terserap oleh tanah kemudian juga bisa dimulai dari limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau namanya illegal dumping. Jadi ini adalah contoh tanah yang sudah tercemar yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi bukan lingkungan aja yang rusak ya, tanaman tentunya akan mati, kemudian makhluk ataupun mikroorganisme yang di dalamnya pun juga akan ikut terganggu. Jadi untuk sumber pencemaran tanah ini bisa dibedakan dari aktivitas alam yang tidak bisa kita cegah ya, dan juga ada namanya aktivitas alami. Jadi kalau aktivitas alam biasanya itu karena adanya kegiatan letusan gunung berapi yang masih aktif. Ada banjir dan kemudian juga ada aliran lava. Di mana sumber-sumber ini menghasilkan zat pencemar yang bentuknya berbeda-beda. Jadi kalau kita jelaskan dari letusan gunung berapi, dia akan menghasilkan namanya gas belerang atau sulfur dan karbon dioksida. Kalau dia alirannya berupa aliran lava, itu dapat membentuk ataupun dapat merubah struktur tanah, pH dan suhunya, sehingga tanah itu tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Misalnya tanah untuk pertanian, lahan pertanian itu ada aliran dari larva, sehingga tanah tersebut tidak lagi dapat ditanami oleh tanaman-tanaman sejenis padi dan segala macamnya. Nah, bisa juga dimulai dari aktivitas manusia. Yang ini yang harusnya bisa kita cegah ya. Contoh, ada namanya limbah domestik. Ini biasanya berasal dari pemukiman penduduk, dari perdagangan atau pasar, tempat usaha hotel, dan kelembagaan lainnya. Jadi kita sudah sering kali lihat tempat pembuangan sampah ya. Jadi tanah yang dibuangi oleh sampah seperti itu tentunya akan mengubah tingkat kesuburan tanah tersebut, kemudian struktur tanahnya, bahkan warna tanahnya akan berubah. Nah, jadi limbah padat berupa sampah anorganik yang biasanya tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, namanya non-degradable. Contohnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, ada bekas plastik, air, mineral, dan sebagainya. Kalau bekas limbah cair itu bisa berupa tinja, deterjen, oli, cat yang kalau misalnya meresap dalam tanah itu justru akan merusak kandungan air, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalamnya. Kemudian diakibatkan oleh limbah industri. Kalau limbah industri biasanya berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri, biasanya berupa lumpur, ada bubur dari hasil pengolahan, sisa pengolahan dari pulp ya, dari bubur kayu istilahnya, kemudian juga pabrik gula, kertas, rayon, plywood, ada pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Kalau misal kita bahas tentang limbah cair, itu biasanya dari industri kimia ya. Jadi ada tembaga, timbal, perak, ada krom, arsen, dan boron lain-lainnya dari limbah industri. Untuk limbah pertanian biasanya dikaitkan dengan insektisida, pestisida yang biasanya ada pupuk-pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Jadi pestisida ini pemberantas hama tanaman misalnya ada DD. Namun ada pula sumber pencemaran dari aktivitas manusia dibedakan berdasarkan tempat dan kegiatan oleh manusia itu sendiri yang diakibatkan oleh pencemaran tanah itu sendiri. Nah, dampaknya apa aja ya dari pencemaran tanah? Jadi kalau untuk berdasarkan kesehatan, timbal misalnya
mencemari dari struktur ataupun susunan tanah, itu sangat berbahaya bagi anak-anak. Kenapa? Kalau timbal itu nantinya terserap pada lapisan tanah, yang tanahnya itu justru ditanami oleh tanaman-tanaman yang biasanya bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi efeknya atau dampaknya bukan hanya ke anak-anak, bahkan ke orang dewasa pun juga akan kena dampaknya. Kalau untuk anak-anak biasanya dapat menyebabkan kerusakan otak, kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Kalau berupa air raksa atau siklodenia itu biasanya menyebabkan kerusakan ginjal. Bahkan beberapa dari zat-zat tersebut apabila terdampak pada tubuh itu tidak dapat diobati. Kemudian lagi PCB dan siklodenia, biasanya terkait pada keracunan hati. Ada organofosfat dan karbamat itu menyebabkan gangguan pada saraf otot. Kemudian dampak lainnya biasanya ada sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam pada kulit. Nah, kalau untuk secara globalnya, untuk dampak pencemaran tanah pada ekosistem justru ini mengganggu keseimbangan ekosistem pada lingkungan ya. Jadi sudah dikatakan tadi dapat membunuh mikroorganisme dalam tanah, mengganggu kesuburannya, kemudian juga pada akhirnya tanaman-tanaman maupun jenis rumput sekalipun tidak akan tumbuh dengan baik dan meracuni bahkan membunuh hewan yang berada di atas permukaan tanah. Kemudian pada pertanian pun juga ikut terganggu. Tentunya lahan dari hasil untuk produk-produk dari lahan pertanian tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Menurunkan kesuburan tanah, pencemaran udara itu juga dapat dikaitkan ya dengan pencemaran tanah. Jadi dengan adanya pencemaran tanah itu dapat mempengaruhi pencemaran udara karena misalnya dari tanah tersebut tercemar akibat dari zat-zat anorganik yang sangat berlebihan tentunya akan berpengaruh terhadap udara. Kemudian menimbulkan wabah penyakit dan juga dapat merusak estetika dari tanah tersebut. Jadi awalnya tanah itu memang terlihat bagus, gembur ya, kelihatan warnanya juga sangat baik, dapat didefinisikan, dapat dibeda-bedakan jenisnya karena ada dampak pencemaran tanah. Justru tanah tersebut tidak lagi dapat kita bedakan dengan jelas karena estetikanya sudah rusak akibat dari pencemaran tanah. Baiklah, itulah tadi untuk materi dampak pencemaran tanah dan juga tentang definisi dan akibat-akibatnya. Semoga bermanfaat. Untuk tugas akan saya cantumkan di e-learning kita. Selamat menonton video pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.